bagi anak-anak? Mari, Pak. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Ya, sebelum kita mulai mengikuti pelajaran, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Saya silakan satu orang untuk maju di depan. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita dan izinkanlah saya untuk memimpin doa ini saya mantap. Ya Tuhan, terima kasih atas kenyataanmu di mana Engkau memperkenan kami untuk berada kembali bersama di lembaga ini. Ya Tuhan, bimbinglah kami agar kami dapat menjalankan aktivitas kami dari awal sampai akhir dengan baik. Ya Tuhan, di dalam tangan kasih-Mu kami serahkan semuanya. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Terima kasih atas kesediaan dari teman Fis yang telah memimpin kita dalam doa. Terima kasih. Yang berikut kita cek dulu kehadiran. Absen punya? Ya. Ini Hadir Pak. Siva, Amir, Hadir Pak. Oka, Hadir Pak. Noya, Hadir Pak. Hendra, Rosi, Hadir Pak. Viko, Ica, Hadir Pak. Juan, mana Juan? Rifa, Hadir Pak. Uden, Yuni, Nelsi, Hadir Pak. Lin, Hadir Pak. Afi, Hadir Pak. Efra, Hadir Pak. Ayu, Hadir Pak. Lis, Hadir Pak. Windra, Hadir Pak. Rosi, Hadir Pak. Iva, mana Iva? Anis, Hadir Pak. Murni, Hadir Pak. Kevin. Hadir Pak. Nah, ada semua ya? Ya Pak. Para ahli yang menemukan virus itu siapa yang terima? Pertama siapa? Al-Ghadir ya. Ya Pak. Al-Ghadir dia menemukan penyakit yang menyebabkan bercak-bercak pada tanaman tembakau. Dia menyebutkan di situ penyakit disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil dari biasanya dan tidak dapat dilihat dengan mata, tapi dia menggunakan mikroskop. Karena kita tahu virus itu ukurannya sangat kecil. Betul? Karena ada virus tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, kan? Harus membutuhkan alat mantul. Yaitu apa? Nah, pada tahun 1990 di Negeri University dia dari Rusia, dia menyebutkan bahwa kita dalam tembakau itu yang sudah disaring dengan penyaring, kan? Bakteri yang masih dapat menimbulkan penyakit mosaik, ya. Penyakit mosaik. Sama juga seperti peneliti di atas tadi yang dari Jerman itu atas nama Adormeyer, ya. Bahkan di university itu dia dapat menimbulkan penyakit mosaik. Tahun 1897 setelah Martinus Beijeri dari Belanda itu dia menyebutkan patogen mosaik bakal bukan bakteri melainkan bakteri dari lebih sederhana. Pada tahun 1935 seluruh ilmuwan Amerika Leonard Stanley dia berhasil mengkristalkan partikel, kan? Partikel berinfeksi tanaman tembakau yang kemudian dikenal dengan apa? Virus itu berasal dari bahasa apa ya? Latin, ya. Berasal dari bahasa Latin. Virus, ya. Virus berasal dari bahasa Latin, ya. Bahasa Latin.
Berasal dari bahasa Latin itu apa? Virion. 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 Yang berarti apa? Nah, terima kasih. Maksudnya? Virus itu berasal dari bahasa Latin, ya, yang berarti virion. Virion yang berarti itu sejarah pengembangan virus ya. Sekarang ciri-ciri tubuh virus ya. Ciri-ciri tubuh virus. Yang pertama itu ukuran tubuh virus ya. Ukuran tubuh virus itu sangat kecil ya. Itu makhluk hidup yang mikroskopis ya. Ukuran itu kan sangat kecil. Dia berkisar antara 20 sampai 200 nanometer ya. Atau 1 nanometer sama dengan 1 per 1000. 1 per 1 juta milimeter dengan diameter kurang lebih 20 nanometer ya. Itu tadi ciri-ciri virus itu kan ukurannya sangat kecil ya. Tidak bisa dilihat dengan mata, tapi dia dilihat menggunakan mikroskop ya. Karena kita tahu virus itu kan sangat kecil. Siapa pernah lihat virus? Tidak ada ya. Tidak ada yang bisa lihat virus ya. Kecuali kita menggunakan mikroskop. Siapa yang pernah lihat mikroskop? Tidak ada juga? Baik. Habis itu ciri-ciri yang bentuk. Yang kedua itu bentuk virus. Bentuk virus itu kan bermacam-macam ya. Ya. Bentuk virus itu kan bermacam-macam. Ya. Ada yang bentuk virusnya dengan bulat, ya. Ada yang bentuknya oval, ada yang bentuknya piramid, atau benar ya. Ada yang bentuknya polihedral. Polihedral itu kata lagi kan persegi banyak ya. Dan ada juga yang bentuknya seperti burung, ya. Ada juga bentuk virus itu seperti jarum ya. Ya, atau batang, betul? Kalian pernah lihat jarum? Jarum itu seperti batang. Itu tadi bentuk dari virus. Mungkin ada yang bertanya berkaitan ini? Ya, mungkin ada yang bertanya yang berkaitan materi ini tadi dari sejarah, dari sejarah tadi, sejarah penanganan virus tadi. Silakan yang bertanya. Ya, kau silakan. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman sekalian. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya akan mengajukan pertanyaan mengenai materi tentang virus. Tadi di bagian awal, Bapak telah menjelaskan sejarah virus yang dibuat dalam penelitian. Dalam penelitian tersebut, Ivanovsky dan Bejerik menggunakan tembakau. Apa sebenarnya hasil penelitian tersebut? Oke, terima kasih. Mungkin apa lagi kalau pertanyaan yang berkaitan materi tadi? Silakan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Baik, saya mau bertanya tentang mengenai materi virus yang sudah dijelaskan. Mengapa virus dianggap sebagai jembatan antara benda mati dan makhluk hidup? Sudah. Baik, terima kasih. Yang pertanyaan pertama tadi, apa? Mungkin tadi kan? Apa hasil penelitian daripada Sejarah virus yang dibuat dalam penelitian. Ivanovsky dan Bejerik ya? Tentang penyakit tembakau ya? Dari hasil penelitian Ivanovsky dan Bejerik, mereka menyebutkan bahwa penyakit pada tanaman tembakau itu bakteri patogenik yang sangat kecil atau bakteri penghasil toksin yang dapat melewati saringan. Sudah paham? Sudah. Sudah paham? Sudah. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana pertanyaan kedua tadi?
Mengapa virus dianggap sebagai jembatan antara benda mati dan makhluk hidup? Ya, oke, baik. Virus dikenal sebagai jembatan antara makhluk hidup dan benda mati karena sifatnya yang dapat berpindah dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya atau ke benda mati. Itu tadi disebut makanya virus sebagai jembatan. Sudah, paham? Ya, oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang berikut kita masuk struktur tubuh virus ya. Ya, struktur tubuh virus. Yang pertama di situ ada kapsid ya. Kapsid. Yang kedua Protein. Yang kedua DNA ya. Yang ketiga seluruh ekor. Yang keempat 100 ekor. Dan yang kelima itu yang keenam jarum masuk. Ya. Nah. Itu tadi struktur tubuh virus. Ada kepalanya, ada lehernya, ada ekor, ya. Ada 100 ekor, ya. Nah, itu struktur tubuh virus. Yang berikut itu cara hidup dan reproduksi virus. Nah, cara hidup dan reproduksi virus. Yang pertama itu cara hidup virus ya. Nah, virus itu hanya dapat dihidup di dalam sel hidup organisme ya. Yang cocok itu, nah, itu cara hidupnya. Kalau memang virus itu dia hidupnya itu bisa mati otomatis, dia tidak bisa bertahan hidup ya. Nah, dia bisa hidup itu kalau sel yang sifatnya itu kan masih hidup, maka dia bisa berkembang biak loh. Nah, dan yang disebut dengan parasit intraseluler obligat ya. Nah, bila sel itu jadi berkembang yang mati, virus pun akan mati. Nah, sel itu dari disebut dengan sel di mana sudah saya jelaskan uniseluler, multiseluler ya. Ada kisarantina, di mana disebutkan ada kisarantina luar, contohnya habis, babi dan manusia ya. Nah, dengan kisarantina yang sebetulnya contohnya itu bakteria ya. Nah, ada sel eukariotik, contohnya kan HIV ya. HIV atau AIDS ya. Sudah paham? Nah, yang berikut itu cara hidup dan reproduksi virus. Nah, yang pertama itu reproduksi virus. Nah, terus berkembang biak dengan cara apa ya? Replikasi atau memperbanyakkan diri dalam sel genannya. Ada 5 tahap reproduksi virus ya. Yang pertama itu ada absorpsi. Yang kedua itu ada penetrasi. Dan yang ketiga itu ada sintesis atau replication. Dan yang keempat itu ada makanan. Yang kelima itu nah, itu ada 5 tahap reproduksi virus ya. Yang berikut itu siklus likid dan isogen ya. Siklus likid itu tahap dikasihkan sintesis di mana sel membuat komponen virus. Yang keempat itu ada tahap pematangan yang diikuti tahap pelepasan yang terbentuk dari partikel virus yang itu adalah sel besar. Sedangkan di siklus lisogenika itu dia dapat disisipkan pada kromosom sel bakteri. Dan yang berikut kromosom yang telah tersisipi profag dia mengadakan replikasi yang terjadi secara terus-menerus selama ada beberapa sel. Dan yang berikut itu pada kasus yang jarang terjadi, profag dapat memisahkan diri dari kromosom dan bakteri untuk memasuki siklus ya. Nah. Yang berikut itu kalau virus dalam kehidupan ya. Nah, yang pertama itu dalam virus yang menguntungkan ya. Nah,
Di mana barang virus yang dibutuhkan di situ? Dalam di situ masing-masing informasi genetik ya, bisa berapigen ya. Ya. Berapigen. Habis itu pembuatan vaksin protein ya. Ya tidak? Ya. Habis itu untuk pengobatan secara biologis ya. Di mana yang disebutkan dengan mengamankan data membunuh bakteri. Habis itu pemberantasan HA. Yang berikut untuk pemberantasan itu karena virus yang memungkinkan. Sudah paham? Yang berikut itu karena virus yang merugikan ya. Karena virus yang merugikan sedang apa saja ya? Ya, influenza tuh. Habis itu herpes, polio, campak ya. Ini virus itu, virus polio itu kan itu para bayi ya? Ya. Habis itu ada campak juga, itu juga para balita ya? Karena virus yang merugikan itu kan sudah. Ya sudah. Kalau untuk satu sudah, saya beri kesempatan kepada satu untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka ya di satu. Silakan maju depan untuk mempresentasikan hasilnya, hasil mereka. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan kesempatan selanjutnya saya akan memberikan kepada pemateri. A. Yang menyatakan virus termasuk kepada makhluk perahlian dikarenakan kalau di luar sel inang atau saat dibekukan dia akan mati. Tapi kalau di dalam sel inangnya dia bisa aktif seperti makhluk hidup untuk melakukan reproduksinya. B. Virus yang menyerang tembakau dinamakan dengan sebutan TNV, tembakau mosaik virus. Baik, itu saja presentasi dari kami. Dan kesempatan selanjutnya saya akan memberikan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang sudah kami paparkan tadi. Dan waktu kesempatan saya silakan untuk bertanya. Ya, saya beri kesempatan kepada kelompok lain untuk berikan pertanyaan terkait dengan materi tadi atau hasil diskusi dari kelompok 1 tadi ya. Saya beri waktu. Silakan. Baik, jika tidak ada yang bertanya, sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1 karena sudah mempresentasikan tugasnya tadi ya. Jadi saya silakan untuk duduk kembali. Terima kasih Pak. Yang berikut kelompok 2. Saya beri waktu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami perwakilan dari kelompok 2 dan pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berkaitan dengan virus. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Materi. Bagian-bagian tubuh virus, bakteriofage, dan fungsinya. Yang pertama kepala, fungsinya yaitu bagian pusat pengendali virus. Yang kedua asam nukleat, sebagai materi genetik berisakan DNA atau RNA. Yang ketiga kapsid, fungsinya pelindung asam nukleat. Yang keempat selubung ekor,
Fungsinya pembungkus ekor yang terdiri dari cincin berjumlah 12 atau 24. Yang kelima, serabut ekor. Fungsinya untuk menancapkan tubuh virus ke sel inangnya. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, dan kami akan memberikan kesempatan kepada teman-teman sekalian untuk mengajukan pertanyaan. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Ya, silakan kelompok lain. Mungkin ada tanggapan berkaitan dengan pekerjaan mereka dari jawaban dari kelompok lain tadi. Ya. Silakan. Mungkin di kelompok satu ada tanggapan? Ya, sudah paham? Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok dua karena mereka sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing tadi. Silakan duduk. Dan berikut, kelompok tiga sudah selesai. Silakan maju depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami di sini berdiri sebagai perwakilan dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang mengenai ciri-ciri virus. Untuk waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pemateri. Sebutkan ciri-ciri virus yang kalian ketahui. Jawab. Yang pertama, ukuran mikroskopi 25 sampai 300 nanometer. Terkecil poliovirus dan terbesar DMV. Yang kedua, parasit obligat intraseluler atau hanya dapat hidup pada sel inangnya saja. Yang ketiga, bentuk beraneka macam seperti spiritual, diklohedra, kompleks, dan berlindung. Yang keempat, virus tidak dapat bergerak maupun melakukan aktivitas metabolisme sendiri. Mungkin itu saja yang sudah kami diskusikan. Saya berikan waktu untuk kelompok lain untuk bertanya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah mengerti? Sudah. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 karena sudah mempresentasikan hasil diskusinya tadi ya. Itu saya silakan untuk kembali. Yang berikut kelompok 4 sudah? Sudah, Pak. Saya silakan maju depan untuk presentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 4. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada kelompok 3. Kami akan memaparkan tahapan dari materi virus. Yang pertama, tahapan lauritik. Tahapan absorpsi, deskripsi, kelekatan pada sel inang. Yang kedua, penetrasi, pemindahan materi genetik virus ke dalam sel inang. Yang ketiga, sintesis plus replikasi, membentuk bagian tubuh virus dan menyusun bagian tubuh. Yang keempat, lisis, pecahnya sel inang akibat virus yang berkembang tidak tertampung lagi. Yang kedua, tahapan galvanisogenik, tahapan absorpsi, deskripsi pelekatan pada sel inang. Yang kedua, penetrasi, pemindahan materi genetika virus ke dalam sel inang. Yang ketiga, penyisipan deskripsi DNA virus dan sel bergabung membentuk profil. Yang keempat, pembelahan, deskripsi sel inang dan profil ikut membelah menjadi 2.
Mungkin itu saja dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Ada? Oke, ada tanggapan berkaitan dengan hasil diskusi dari kelompok. Cukup berapa tadi? Silakan. Kalau ada? Sudah paham? Sudah. Oke, baik. Mari kita berikan tepuk tangan kepada kelompok ini. Saya silakan kelompok ini untuk kembali ke tempat duduk. Yang itu kelompok 5 ya? Nah, itu saya beri kesempatan kepada kelompok 5 ini untuk presentasikan hasil diskusinya. Oh, sorry, sebelum lanjut ke kelompok 5, ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Begitu lanjut ke kelompok 5. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Para pembawa materi, waktu dan kesempatan saya berikan. Virus memiliki peran dalam kehidupan sehari-hari, baik yang merugikan maupun yang menguntungkan. Yang pertama adalah manusia. Nama virusnya influenza virus. Penyakitnya adalah flu. Yang kedua, H5N1 virus. Penyakitnya adalah flu burung. Yang ketiga, HIV atau Human Immunodeficiency virus. Penyakitnya adalah AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Yang kedua pada hewan. Nama virusnya Chickenpox virus, penyakitnya cacar sapi. Yang kedua, bovine papillomavirus, penyakitnya tumor sapi. Yang ketiga, Roux-Sarcom virus, penyakitnya tumor ayam. Yang ketiga pada tumbuhan. Nama virus Thrombozo-Mycin virus atau TMV. Penyakitnya becak-becak kuning pada tembakau. Yang kedua, Citrus leprosis virus atau JIL. Penyakitnya adalah becak-becak pada jeruk. Yang ketiga, Jumbo. Penyakitnya adalah kekecilan kayu. Baik, itu saja hasil kerja kelompok kami. Kepada teman-teman sekalian yang bertanya, waktu dan kesempatan saya silakan. Ada? Tidak ada pertanyaan. Ya, kalau saudara, mari kita berikan aplaus kepada presentasikan hasil diskusinya. Ya. Nah, situ para ahli itu kan struktur virus itu kan dapat dibagi dari 3 bagian ya. Nah, yang pertama itu apa? Kepala. Ya. Yang kedua itu leher. Dan yang ketiga itu apa? Ya. Nah, ciri-ciri virus itu kan dia memiliki bentuk yang mikroskopis ya, atau ukurannya sangat kecil. Untuk itu virus tidak bisa dilihat menggunakan mata, tetapi menggunakan apa? Mikroskop. Oh, karena kita tahu bentuk virus itu kan sangat kecil ya, tidak bisa dilihat dengan menggunakan mata, tapi menggunakan alat bantu yang namanya mikroskop. Nah, itu ciri-cirinya. Untuk virus juga bermacam-macam ya. Ada yang bentuknya seperti apa tadi? Batang. Ada yang bentuknya bulat. Ada yang bentuknya oval. Ada yang bentuknya seperti huruf T. Ada yang bentuknya seperti jarum.
Saya minta sebelum kita tutupi atau akhiri materi ini, alangkah baiknya satu orang kita dalam doa.